Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will meet again in English lesson ya. Open your book page 59. We will learn to state things, animals and public place around us. Apa itu artinya? Artinya adalah kita akan mempelajari untuk menyatakan benda-benda ya, benda-benda, hewan-hewan, terus tempat-tempat umum yang ada di sekitar kita. Ya, kalian buka halaman 60. Halaman 60 di situ banyak benda-benda yang ada di sekitar kita ya. Itu adalah di ruang kelas ya. In the classroom, many kinds of things ya you can see in your classroom. You can read on your book ya. There are many kinds of things. First, a globe, a clock, a picture, an air conditioner, a door, a window, a wall, any kinds of things lah. You can read by yourself ya. Kamu bisa baca sendiri ya. Next, kita masuk ke halaman 62. Ya. Di sini kita akan menggunakan singular and plural. Singular itu tunggal, plural itu jamak. Ya. Contohnya, di situ ada 2 pencils. Ya, berarti ini adalah jamak, lebih dari 1. 2 pensil. Terus, a ruler. Ya, a ruler, sebuah penggaris. You can repeat after me ya. A glue, sebuah lem. A rubber, sebuah penghapus. Some books, beberapa buku. A bottle, sebuah botol. A lunchbox, sebuah tempat makan. A sharpener, sebuah pengserut. A pair of scissors, sepasang gunting. Kenapa scissorsnya pakai S? Karena kanan dan kiri kan gunting itu ya. Nah, oke, selanjutnya halaman 63. Halaman 63, perhatikan dialognya. I have 2 rubbers. Ya, artinya saya punya 2 penghapus. What about you? Kalau kamu, how many pens do you have? Berapa banyak pulpen yang kamu punya? Ya, dijawab tuh sama temennya. I have 3 pens. Saya punya 3 pulpen. Ya, next, lanjut. Kita buka halaman 64. Ya, perhatikan contoh yang pertama. I have 2 rubbers. Saya punya 2 penghapus. And Ruli has 3 rubbers. Dan Ruli punya 3 penghapus. Nah, di situ ada perbedaan penggunaan have dan has. Ya, have digunakan untuk subjek I, you, they, dan we. Ya. Sedangkan has digunakan untuk nama orang, hanya 1 orang ya namanya ya. Contohnya itu Ruli, pakainya has. Terus Denia, pakainya has. Terus my father, pakainya has. My mother, pakainya has. Ya. Tapi bagaimana Miss kalau my father and my mother? Itu pakainya have, karena orangnya sudah lebih dari 1. Intinya kalau yang 1 orang pakainya has, yang lebih dari 1 orang pakainya have. Lanjut halaman 70. Halaman 70 di situ ada banyak benda ya. Repeat after me ya. 2 bags, some pictures, a pair of curtains, many books, a lamp, a television, a bookcase, a telephone, sofa, table, a carpet. Ya, kalian pasti sudah tahu artinya ya. Kalau 2 bags berarti 2 tas. Some pictures berarti beberapa gambar atau foto. A pair of curtains berarti sepasang gorden ya, gorden atau
ya horden ya. Terus many books berarti banyak buku. A lamp berarti sebuah lampu. A television berarti sebuah televisi. A sofa berarti sebuah sofa. A telephone berarti sebuah telepon. A carpet sebuah karpet. A table sebuah meja. Ya, kalian bisa lihat sendiri ya. Oke, sekarang buka halaman 71. Di halaman 71 penggunaan there are. Lihat di situ. There are many things in the living room. Ada banyak benda-benda di ruang tamu. Nah, kalau bendanya satu, ya, saya ulang nih. Saya berikan penjelasan. Penggunaan there is dan there are. Ya, there is dan there are itu artinya sama-sama ada. Artinya ada. Bedanya kalau there is untuk yang tunggal bendanya, there is untuk yang tunggal bendanya atau yang bendanya hanya satu. Kalau yang there are artinya juga sama ada, tapi bendanya lebih dari satu. Contohnya yang nomor 1, there is a big window. Ada sebuah jendela besar. Karena jendelanya hanya satu, kamu pakainya there is. Oke. Nah, terus nomor 2, next to the window, dekat dengan jendela, there is one big picture. Dekat dengan jendela di situ ada satu gambar yang besar atau satu lukisan yang besar tuh, lukisan apa? Pemandangan ya kan? Nah, seperti itu. Ya, itu artinya sebuah ya. Nah, itu artinya sebuah, bisa juga seekor, bisa juga seorang. Contohnya, a mouse. Artinya apa berarti? Ya betul, seekor tikus. Bukan seorang tikus ya, tapi yang betul adalah seekor tikus. Terus kalau misalnya table, berarti sebuah meja. Oke. Nah, kalau misalnya apa ya? A doctor, berarti seorang dokter. Jika diawali dengan huruf konsonan, kita pakainya e. Tapi kalau diawali dengan huruf vokal, kita pakainya en. Apa bedanya? Ya, bedanya gini. Misalnya, kamu mau bilang an umbrella, sebuah payung. Miss, tapi kan itu umbrella hurufnya U. U itu kan huruf konsonan. Iya, memang huruf konsonan. Tapi kan kalian membacanya atau mengucapkannya umbrella, ya kan? Nah, berarti kita pakainya an umbrella. Terus apa lagi contohnya? An apple. Apple. Huruf depannya A. Pengucapannya pakai E. An apple. Nah, huruf vokal kan? Nah, berarti pakainya an.